ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده وصلى الله وسلم على نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أما بعد. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita pada pagi yang sejuk ini. Atas kudrat dan iradahnya kita dimudahkan untuk hadir di majelis ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersurah kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Kajian pagi hari ini menjawab pertanyaan pekan yang lalu, yaitu tentang khusyuk. Masih ingat ya, ada yang bertanya ya? Ya, tentang khusyuk ya. So, ini saya ambil judulnya dari tinggal copy paste saja ya. Khusyuk itu adalah kondisi hati. Jadi kalau khusyuk itu berkaitan dengan hati ya, yang tenang, fokus dan sepenuhnya hadir di hadapan Allah saat melaksanakan sholat. Jadi kondisi hati ya. Kemudian faedah khusyuk. Al-fawaidul khusyuk, apa faedahnya? Manfaat daripada khusyuk banyak sebenarnya. Orang kerja oh, gila apa? Nanti aku naik ke depan. Ya. Manfaat khusyuk, kita baca surat Al-Mu'minun ayat yang kedua ya. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Yang mukmin bagaimana? Ya, mereka itu alladzina fi sholatihim, yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Itu berbahagia, betul bahagia. Nah, oleh karena itu beberapa manfaat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu antara lain ya, memberikan solusi bagi kehidupan. Nanti saya terangkan ya, sholat kok solusi kehidupan itu apa sih ya. Terus yang kedua, menghadirkan ketenangan. Menghadirkan ketenangan. Salat yang khusyuk menghadirkan ketenangan. Alladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Salat, melalui salat. Yang ketiga, mencegah dari yang kecil dan yang besar. Ya. Oleh karena itu nanti kalau bicara khusyuk itu sebenarnya kaitannya sebelum, sedang dan sudah sholat. Ya.
Jadi tidak semata-mata pada waktu sholat roh. Ya. Khusyuk itu karena kembali lagi ya, di sini ada penekanan sepenuhnya hadir di hadapan Allah. Jadi kalau kita sedang di pasar ya, sebenarnya Allah itu hadir, apalagi sedang sholat. Dan sholat itu Allah hadir, dan kita kepada Allah itu hadir. Karena itu ihsan itu adalah Alhamdulillah ka'annaka tarahu, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu itu melihat. Alhamdulillah ka'annaka tarahu, beribadahlah kamu sekalian ini seolah-olah kamu itu melihat. Wa ilam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihatnya oleh Allah, fa innahu, maka sesungguhnya yaroka, dia itu Allah melihatmu. Ya. Ya. Kalau Allah melihat kita itu sudah pasti. Tapi kalau kita melihat Allah itu belum pasti. Maka dengan kekhusyuan ini salah satunya ibadah kita itu seolah-olah berhadapan atau melihat Allah. Seperti hadis qudsi kemarin, setiap ayat yang kita baca terutama dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah kan dijawab oleh Allah. Ya? Bagaimana kalau kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bagaimana jawabnya Allah? Hamadani abdi, ya bagus sedang memujiku. Bagaimana kalau kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, bagaimana jawabannya? Masdani abdi, apa? Hambaku sedang menyanjungku, itu kata Allah. Dan bagaimana kalau disebut Maliki Yaumiddin, Majjadani abdi, Majjadani abdi. Diulang ini diulang. Hambaku itu sedang memuliakanku, hambaku itu sedang memuliakanku. Jadi kita sholat itu sudah berkomunikasi. Oleh karena itu ada hadis yang mengatakan, ketika baca Al-Quran kita ada ayatan wa ayatan, ayat demi ayat. Jangan Al-Fatihah tekan waladuri satu Al-Quran. Ada yang bater-bateran atau bagaimana, itu mau Al-Quran kok sekop bismillah tekan waladuri hanya satu nafas. Kan ada, itu udah ada dasarnya itu. Mungkin dianggap sakti saja lah. Ayatan dua ayatan, bagaimana Allah menjawab kita ya. Belum nanti kalau iya kan dulu ini kepada mau aku beribadah kan berarti kita dekat banget kepada Allah. Dan kepada kami mohon pertolongan. Di sini dikatakan bahwa sholat itu solusi karena kita minta pertolongan kepada Allah. Dan doa di dalam sholat itu sebenarnya doa yang mustajab dikabulkan. Tidak ada amalan ibadah yang lebih baik dibanding dengan sholat. Jadi sholat itu adalah amalan yang paling baik. Maka bagaimana kita memuliakan bukan sekedar sah, tapi sempurna dan menghadirkan kekhusyuan. Itu yang pentingnya. Dan ini melalui riyadhah, latihan pengalaman. Ada, kalau kita melihat kisah orang soleh itu ya, dia diburu ya, diburu karena dia itu mengkritisi network di pemerintahan ya. Ulama itu mengkritisi pemerintah, itu diburu, besar mau diburu, masuk hutan. Dia itu sholat Allahu Akbar, ada singa yang datang. Lah yang memburu itu melihat, di sholat ditunggu macan atau singa, maka yang mengejar itu balik, tidak berani. Nah sementara ini orang sholat ini sholat, nah, kita sholat itu orang harimau kira-kira gimana? Ini hebatnya ucapan dia itu.
Dia tetap sholat kepada Allah, tetap kepada Allah. Tapi dia ngomong, ya kalau ngomong makhluk Allah itu bahasa Indonesia. Jika Allah menetapkan aku jadi mangsamu, ya. Ngomong ini, jika Allah menetapkan aku jadi mangsamu, jadi rezekimu, ya toh, itu sholat ngomong kayak silakan makan. Tapi tunggu sampai saya selesai sholat. Tetapi kalau memang Allah tidak meletakkan itu jadi rezekimu, pergilah atau dia akan hancur. Itu perkataan itu. Jadi dia itu tidak memikirkan dirinya mati. Sebetulnya ibadahku mati laku bisa. Bagus ngomong. Nah ini dikatakan khusyuk padahal dia ngomong. Dia konsentrasi kepada Allah. Ngomong kepada batas juga mohon kepada Allah. Ya kalau itu rezekimu ya Allah aku menerima. Kalau makhluk ini saya ini adalah rezekinya dari mau. Ya menerima Allah yang meneruskan gitu. Nah itu. Jadi memang khusyuk itu yang memang fokus menghadirkan diri kita kepada Allah. Ali bin Abi Thalib ketika kena panah, ada yang mengatakan tombak ya. Ini dipegang atau ditarik itu sakit. Tapi ada sahabat yang luar biasa, nanti kalau Ali itu sedang sholat kita cabut. Kalau karena sedang khusyuk hadir kepada Allah. Betul perkataan itu dituruti. Ketika Ali sedang sholat, tombak yang patah di sini dicabut. Karena kekhusyukan menghadirkan rahmat Allah. Ya. Karena kekhusyukan menghadirkan kasih sayang Allah, lalu tidak sakit. Nah, salah satu manfaat dari khusyuk adalah mendatangkan rahmat Allah. Tentu kalau kita itu tidak levelnya atau makomnya kita beda. Allah ada nyambut ya. Bagaimana ada nampak mati ya. Baik darahnya ini tidak suci bagaimana? Apa kira-kira sholat kita tertuju pada nyamuk atau konsentrasi pada Allah? Nah, kita harapannya kita kepada Allah. Ya, tidak dan memang apa gatel aku ya kalau bicara tidak usah ngomong terus kita ketemu saja dan sholat saja itu usaha ya jadi khusus itu ya angel memang ya. Dan akhirnya ini setiap sebelum sholat kita dari rumah sudah berangkat mau sholatnya ya loh. Ya semuanya tidak ada yang terpikirkan. Allah Akbar kok kayak utama sholat. Di situ sholat iblis atau setan itu bergabung pada waktu sholat. Ya loh. Di luar dan tidak ada yang terpikirkan. Sudah mandi sudah bersih. Nah jangan ya loh. Terus begitu Allah Akbar kok masya Allah ya setan ya diri dia sendiri tidak ingin banyak orang kita itu inginnya konsentrasi penuh, tetapi itu muncul itu gangguan dari setan ya. Oleh karena itu sebelum sholat itu sebelum ini ada yang tapi tidak mewajibkan atau tidak menjadi ketentuan, tapi berdoa itu boleh. Misalnya supaya dijauhkan dari setan, atau a'udzubillahi min hamazatis sayati wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, dan aku berlindung dari tipu daya setan yang ketika dia datang kepadaku. Ya, boleh. Itu kan sebelum sholat, sebelum Allah doa, atau ada yang baca qul a'udzu birabbil itu usahakan itu saya. Tapi tidak ada keterangan Arab sholat atau berdoa itu tidak ada. Tapi kalau kita berdoa itu boleh saja. Cuma kita untuk dalam sholat itu biar khusyuk, tidak saja kita tidak. Hukum setannya baru terus
Jadi manusia itu sering ngomongnya itu wow itu alena oke alena, ya loh. Bisa kelelahan kelemahan itu bisa, ya, ya bisa itu. Ya. Dan itu kata Musa, lalai itu masih setan. Ketika Nabi Musa membawa ikan, ya, saat mau mencari Nabi Khidir dengan Yusuf dua orang muridnya ya, dengan Musa. Iwak itu kayak apa? Istirahat makan ya loh. Iwak kasih ikan laut ya. Baru wis dia pergi baru makan kono. Jadi kok ikan tidak ada. Padahal tinggal di sungai sebelah sana juga. Oh, saya ingat tadi di sana masih. Oh, ini tidak lain melainkan ini adalah godaan setan. Lupa itu adalah godaan. Baleni dan balena itu di situ ikannya itu di situ ketemu Nabi Khidir. Jadi datang secara dulu. Diberi acara nanti kalau ikanmu itu hilang aja masuk ke dalam air itu berarti baru ketemu Nabi Khidir. Ternyata ikannya di batu yang sebelah kanan itu lupa, tidak lupa kecuali itu sudah oleh setan. Di apa dieling-eling ya lupa wae. Nah, oke. Ini fawaidahnya, kemudian khusuk ya. Sebenarnya kalau khusuk itu kita kalau tadi surat Al-Mu'minun ya nerangkan bahwa khusuk itu justru banget ya. Dan sekarang ini surat Al-Baqarah ayat 45 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Berarti ini solusi sholat itu penolong. Ya, tadi khusus itu akan menghadirkan rahmat. Kalau rahmat itu pertolongan. Jadi orang hidup itu disebut almarhum, boleh tidak? Almarhum itu orang yang diberi rahmat. Beda. Almarhum Pak Mudobe. Lalu Pak Mudobe itu adalah yang diberi rahmat. Apa kok? Nah, kenapa bahasa itu sudah dipinjam oleh orang Jawa ini? Almarhum itu terus mati, gue kafir, gue kok boleh mati almarhum itu rahmat. Sebenarnya di rahmat kita itu dapat rahmat pagi ini bisa hadir ke sini. Para almarhum. Itu istilahnya. Orang mati di sini disebut nek nang Jogja orang kritis, orang mati itu nek lanang disebut kiai, nek begon disebut nyai. Ya. Saya dulu ketika bapak saya mau meninggal disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun hilang, no, sampun hilang dulu, bapak itu, kiai wis mau kantor gitu, pakai ketik, jadi bapak, bom, tingkatannya kayak apa semua bapak yang mati yang paling disebut kiai. Dia kalau izin ditulis, ini beda-beda ya, nek patut nyanyi. Dan terus jadi yang satu sebenarnya sholat itu terus ya. Tapi syaratnya harus sabar, disobri, sabar lan sholat. Mulai sholat itu orang sabar, orang tenang ya. Ini Al-Quran ini. Soal terus sholat. Bahasa ini siap hidangan makan dulu atau sholat dulu? Lebih baik daripada sholat angan-angan makan. Nah, awal waktu
sama, oke. Tapi awal sekarang orang khusyuk dulu. Oleh karena itu kalau ada kepanitan itu direncanakan ya. Hidangan disediakan setelah sholat. Betul-betul bisa. Awalnya makan di sini, sholat kiri, sholat nomor jadi. Terus sabar, wa inna sesungguhnya keduanya itu apa? Sabar dan sholat. Lakal itu, sholat itu lakal sangat berat. Sabar dan sholat itu sungguh sangat berat. Inna halal kecuali orang-orang yang benar-benar ingin hadir kepada Allah. Berat. Orang gampang ngomongnya sabar dan sholat. Maka Allah jadikanlah sabar dan sholat itu jadi penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal terus khusyuk ini diterangkan. Khusyuk itu apa di sini? Di ayat ini diterangkan. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu, yaitu orang-orang yang beriman akan pertemuannya dengan roh mereka. Jadi khusyuk itu yaitu meyakini bahwa dia itu akan bertemu dengan sholatnya bertemu dengan Allah besok yang sesungguhnya juga kita bertemu di akhirat. Ya. Jadi orang yang khusyuk itu meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Roh atau dengan Tuhan. Yang satu, yang kedua kita meyakini bahwa kita akan alladzi yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita ingat sholat ya. Kalau dalam sholat kita ingat bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Dan kita aksi mati itu satu cara untuk kita itu bisa menghadirkan yaitu ya. Jadi dua dalam ayat ini orang yang meyakini akan pertemuannya dengan rohnya dengan Allah dan orang yang meyakini bahwa dia akan mati akan kembali kepada dulu ya. Jadi ini sebenarnya nah oleh karena itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, orang-orang yang iman bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya. Nah ini meyakini pertemuan dengan Allah itu sebelum sholat, saat sholat, kemudian sesudah sholat. Tadi salat itu Alhamdulillah ka'annaka tarahu ya. Beribadah kamu seolah-olah kamu melihat atau sholatlah kamu seolah-olah kamu sedang berada bersama Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka kita hanya fa'innahu yaraka. Dia itu melihat kita. Jadi kita tidak melihat, tapi Allah melihat. Oleh karena itu saat sholat sebenarnya kita sedang bertemu dengan Allah. Karena kita sedang mengajukan beberapa permintaan. Apa bagian kita? Masak. Ya. Allah punya hak, kita punya hak. Haknya apa? Masak apa yang kita minta. Dalam hal diskusi ya. Khusyuk itu pada saat sholat, sebelum sholat. Nah, kalau orang meyakini kematian dan dia itu yakin akan bertemu dengan Allah, Rasul memberikan konsep ini.
solu sholatan muwaddi'atan. Sholatan muwaddi'ah. Wajah itu loh. Ini harus wajah juga. Kalau Anda ingin khusyuk pada saat sholat itu, panjenengan menyatakan jangan ini sholat yang terakhir. Ini saya sholat itu karena kemarin tanyanya adalah trik untuk sebenarnya ini adalah sholatnya. Kalau Rasul mengatakan sholat itu kamu sholat yang terakhir kali itu. Saya sebut tadi. Joko tekan dhuwur meh, yo kaya kowe. Kok kalau baru mesti dok. Ya, kan kita tahu oleh karena itu seolah-olah kalau orang tahu nanti atau kapan misalnya kira-kira khusyuk kan. Misalnya orang diponis ini sakit, misalnya apa? Jantung, satu. Ada saya baru kenal kemarin ada sakit apa ini auto imun ya. Jadi berkaitan dengan kulit. Ada dokter yang sedang sakit. Dokter kok sakit? Ada yang jawab jumit sakit. Ada autoimun kulit jauh berubah hitam dan sebagainya. Terus ininya terendam air jantungnya. Ada pasien yang diponis sebulan, kira-kira paling bertahan sebulan. Kira-kira kalau sudah diponis sebulan ya seminggu. Ini sampai beres seminggu. Kira-kira seminggu terakhir deh. Bersilah kok ini duitnya begitu kayak kan ya. Oleh karena itu sholat kamu sholatan pada sholat yang terakhir ini cara untuk menghadirkan ya yang mudah-mudahan jadi yang terakhir ya tapi setelah terakhir kalau kita merasa itu lagi kalau sampai sebegitunya ya sebelum sholat ini kita itu dianjurkan ya untuk mencapai kebahagiaan ini. Ya banyak yang khudu sinatakum minta kulli masjidin. Hei anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi ngarep sholat gue seduluwe wis dipikir pakaiannya. Ini jadi khusyuk sebelum sholat. Nek sakarepe dhewe orangnya arep-arep dan tapi ada sholat sakral ini menunjukkan dari rumah sudah tidak khusus fokus kita mau sholat berarti sudah dicontohkan hei anak keturunan siapa? Kita semua hei Bani menentukan hei Adam hei anak keturunan Adam nah ambillah ataupun itu ambil atau pakailah pakaian yang paling bagus ketika kamu mau ke masjid maksudnya mau sholat atau mau kajian ini tandanya bahwa itu fokus untuk melaksanakan sholat jadi khusyuk sebelum kalau dari rumah ya kita kalau menuju kebaikan sholat satu langkah mendapatkan satu kebaikan dan satu langkah mendapatkan dosa ya kalau mau datang ke sini satu langkah mendapatkan satu kebaikan satu langkah menghilangkan satu dosa sudah berapa langkah perjalanan dari rumah sampai ke sini oh ini hadis ini menunjukkan bahwa semakin jauh itu semakin pahalanya semakin besar. Bukan berarti saya rumahnya dekat harus hubung-hubung. Ya,
kayak jalur tamu keluar dari gitu masuk itu lagi malah kalau ada tamu biasa ke pesantren Pak Kamto ya kalau ke rumahnya Pak Kamto lewat masjid dulu banyak motornya di parkir di sini setelah dari situ tamu saya lewat masjid dulu luas ya jadi pakai ya jangan setengah ini menunjukkan kalau sudah bagus dari rumah sebelum sholat saja sudah sangat khusus ada fokus untuk kita. Nah minyak wangi minyak putra yang banyak itu ya putra ini yang ada kita seperti itu. Nah minyak wangi itu orang kadang-kadang ya saya itu kalau pakai minyak wangi kopi itu di mobil untungnya provokasi nggak suka jadi orang itu sendiri-sendiri ya lah ada yang memang kebanyakan mabuk sudah ya orang ya toh ada jadi ya bagaimana yang baik supaya jamaah itu merasa nyaman jadi ada sejak berangkat sudah ada waktu luas waktu harta walau makanlah kamu dan minum kamu tapi jangan berlebihan. Tentunya Allah tidak suka orang yang melampaukan makan minum sebelumnya ya. Ini jadi meyakini pertemuannya sebelum sholat itu kan ngomong Allah nyongke orang mati dan itu nggak pakaian saya ngapain harus sampai mas ya ini apa sudah begini atau betul ya tapi ini perintahnya Allah kepada anak keturunan Nabi terus saat sholat juga meyakini pertemuannya dengan Allah meyakini juga bahwa kita akan dan pada saat ia karena dulu wa ia karena sa'id kepada Allah aku beribadah dan kepada kami mohon jawab itu bagaimana ada baini wa baina inilah perjanjian dengan hargaku wa li'abdi masa'al dan bagiannya para hambaku ada semua yang diminta. Coba apa saja yang diminta dalam sholat? Apa saja? Pakai, wajah, tahunan, gelas, Allahu Akbar kita sudah minta. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, yang jauh dari dosa. Begitu Allahu Akbar sudah Allahumma Allahu Akbar Allahumma apa itu dia mau jauhkan dari dosa dan dosa sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Maka kita tidak boleh mendekati dosa itu. Wong dongane dijauhkan dari dosa, neng kita melu ya melu tiking ya bertangan kita sudah dijauhkan yang jauh mendekatinya berwala takrok melewat wala takrok jangan dekat-dekat dia kata mendekati atau mendekati diberikan hukuman ya jauh Allah Abbas. Begitu Allah Akbar kita sudah mohon kepada Allah. Guru tekan dia kata dulu, terus mohon dulu baru Allah Akbar. Bisa Allah. Baru kita. Ya Allah jauhkan dari segala dosa dan noda kita jauhnya barat dan
Iku ora ketemu. Ibarat dari kubur ora ketemu. Dan berdoa. Jadi apa? Doa kuis ya. Allah Rabbul seperti kuis ya. Tidak banget. Nah, yang selain itu untuk mengambil khusyuk juga ngerti apa yang diucapkan itu. Nah, orang ngerti kalau khusyuk itu ngomong-ngomong orang. Ya, kadang-kadang itu tantangan. Nek jamaah kita belum tahu tentang sholat, orang sinau bulan-bulan ini orang apa. Wong ini untuk dari sholat kan bisa lawase semakin tua, nek ini semakin bagus. Semakin bagus, semakin bagus. Kalau tidak paham apa yang diucapkan, hanya dia orang bisa kayak orang paham itu ya silakan pimpinan ranting apakah ambilannya masih ada yang berupa sholat terus tantangan jamaah ini ada takmir apa jamaah jangan-jangan masih ada yang belum paham. Nah ini kita harus berikan fasilitas tawan ini tolong jangan dibiarkan rumah kita orang iso terus ya, tapi bisa tambah sedikit lagi gitu tidak apa sedikit ya orang bisa ya. Jadi ketika dia akan aku itu Allah berikan ini proses aku dan kamu untukmu ya semua yang kamu minta saya itu ini kalau diteruskan oleh karena itu kalau Allah mengatakan sholat itu amalan yang baik dari amalan yang lain yang luar biasa dua dia menurut surat Al-Baqarah ayat 46 bagaimana menghadirkan kerusuhan. Ingat kita akan bertemu dengan Allah, ingat bahwa kita akan ini surat Al-Baqarah ayat berapa? 46. Yang 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Nah, ini yang 46. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu ulaika alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu diberi sholawat oleh Allah. Orang yang mengakuinya akan ketemu dengan Allah dan meyakini akan kembali kepada Allah, orang khusyuk itu Allah mengatakan mereka itu orang itu atas mereka sholawatul mirror akan diberikan sholawat oleh Allah langsung. Nah kalau kita sholawat kepada Nabi 1 kali, Allah itu sholawat kepada kita 10 kali. Nah orang yang khusyuk ini selalu yang khusyuk itu cirinya ingat mati, ingat akan bertemu ya itu ya. Ini Allah akan memberikan apa tadi? Sholawat, keselamatan, kesejahteraan, terus warahmah dan akan memberikan rahmat. Dan itu tadi kisah para orang soleh sholat ditulis wajah karena khusyuknya maka Allah menurunkan maka sesayangnya maka tidak diterkam harimau ya. Jadi sebelumnya ini saat sholat terus bunyi hadisnya lebar sholat ya. Ini hadisnya yang panjang itu sudah sering saya tanyakan ini ya. Ini dari Abu Hurairah, Sahih Muslim, berapa? 395. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
Ini sabda Rasul. Qala Allah Ta'ala. Rasul mengatakan qala Allah Ta'ala. Berfirman sapa Allah Ta'ala. Bagaimana? Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi sholat ini tak bagi jadi dua, bagianku dan bagian hamba jadi dua bagian. Separuh untukku kata Allah, separuh untukku. Wali abdi masa'al, dan bagian hamba semua yang diminta Allah dalam Al-Quran. Ketika fa'idah qala al-abdu, ketika hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman hamadani 'abdi. Ya, ini jawaban Allah. Wa idh qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala asna 'alayya 'abdi